Akhirnya kemarin sempat ya karena kita yang penting jalan kan, kita kirim lewat Malaysia. Karena murah tuh, lihat kirim ke Malaysia tiketnya bisa 2 juta, 3 juta kan. Masuk tuh relawan Kemenkes tuh 400 dari Malaysia dengan baju biru-biru kayak gini, keluar di IG. Alhamdulillah relawan kesehatan Malaysia datang. Jadi kan kita juga jadi nggak enak gitu. Kita hitung ini para pengungsi sudah hari ke-46 ini masih di pengungsian, dan menurut saya ya itu kan sudah terlalu lama dan harus cepat kita keluarkan, sehingga segala macam proses-proses mungkin bisa dikoordinasikan supaya BNPB bisa kemudian setelah pendataan keluar bisa melakukan eksekusi dengan cepat. Demikian ya Bu. Baik, sekarang Menteri Kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang fungsi kami adalah mengembalikan layanan kesehatan secepat mungkin Bapak Ibu. Nah, sejak bencana terjadi 1 Desember kita lihat rumah sakit itu 87 tutup. Dan kita minta buka dalam seminggu bisa, ada 9 yang tidak mungkin karena banjir. Banjirnya ada yang selutut, ada yang seleher, ada yang sedada. Alhamdulillah atas bantuan TNI, Polri, Pemda, 2 minggu kita bisa mengoperasikan ke 9 rumah sakit itu tadi. Jadi 14 Desember seluruh rumah sakit sudah pegawainya bisa masuk dan bisa menerima pasien. Walaupun tidak 100% karena masih ada lokasi yang tertutup. Jadi kita masuk ke tahap kedua di minggu ketiga Desember. Sekarang kita masuk ke seluruh puskesmas, ada 850. Begitu kita masuk 1 Desember, 152 tidak bisa beroperasi sama sekali karena banjirnya tinggi. Nah itu kita kejar, targetnya karena lebih banyak sampai akhir bulan. Akhir bulan kemarin 9 tidak bisa beroperasi masih. Jadi sekitar 143 bisa kita bersihkan. Ini terima kasih juga Menteri PU banyak bantu. Nah per kemarin itu tinggal 3. 1 di Lokop Aceh Timur karena itu harus dibangun baru karena rusak. Di Jambur Laklak itu di Aceh Tengah itu juga rusak, dibantu Menteri PU akan kita bangun, dan 1 lagi di Rusip Antara itu kita akan bereskan. Nah tahap 2B-nya kita juga mengirimkan ribuan untuk menangani 1000 posko pengungsian dan 120 desa terisolir yang tidak bisa terjangkau. Itu sekarang ya nanti saya ada permintaan ke Pak teman-teman DPR, Satgas dan Pak Tito untuk bantu isu mengenai relawan. Karena relawan kesehatan ini setiap 2 minggu kita rotasi dan setiap saat ada 700 sampai 800 relawan kesehatan yang bertugas untuk cover posko pengungsian dan ini. Nah, tahap yang terakhir kita sudah luncurkan minggu ini itu benar-benar 100% recovery dari seluruh rumah sakit 87 dan 180 puskesmas ya. Coba saya masuk ke halaman selanjutnya. Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu, saat banjir 87 rumah sakit berhenti. Begitu kita dorong, minggu pertama 9 udah nggak mungkin karena banjir, sekarang sudah beroperasi semua. Jadi dalam 2 minggu ini terima kasih 14 Desember semua rumah sakit beroperasi. Ada contohnya, nih contohnya, misalnya Tamiang seperti itu dalam 2 minggu udah bisa seperti sana. Halaman berikutnya ini yang di Perelak Aceh Timur juga banjir, ruang operasinya dalam 2 minggu sudah bisa beroperasi lagi. Ini puskesmas ada 867 yang berhenti pada saat bencana, 152 tidak bisa beroperasi sama sekali. Sekarang statusnya tinggal 3 yang belum beroperasi ya, walaupun beroperasinya bertahap. Nah ini yang di Lokop udah nggak mungkin lagi, jadi mesti diganti karena rubuh benar-benar. Ini udah dengan Menteri PU terima kasih akan dibangun. Di Jambur Laklak juga sama, di Aceh Tenggara rubuh, ini harus dibangun baru. Nah kita sekarang sedang finalisasi Rusip Antara karena ini banjirnya agak berat dampaknya. Coba kami kasih contoh, ini yang Lokop kita udah identifikasi, udah dapat tanah baru dari bupatinya, dan mudah-mudahan minggu depan akan mulai dibangun oleh teman-teman dari PU ya. Di halaman selanjutnya ini juga di Jambur Laklak, sebenarnya tidak terlalu rusak tapi dia di sebelah sungai. Jadi kalau kita ini ya kena lagi, akhirnya kita pindahin ke seberang jalan. Jadi itu ada jalannya, kita pindahin, lokasinya juga sudah teridentifikasi. Jadi di halaman selanjutnya yang kita butuhkan apa? Ini contohnya nih di masing-masing ini datanya ada. Coba di halaman selanjutnya lagi kita lihat.
relawan itu datangnya dari segala macam. Ini contoh dari Pemda, rumah sakit, Fakultas Kedokteran, di halaman selanjutnya ya, Ikatan Dokter Indonesia, diri dari Jakarta. Karena kita ngirimnya tuh 2 minggu tuh 800, 700. Akhirnya kemarin sempat ya, karena kita yang penting jalan kan, kita kirim lewat Malaysia. Karena murah tuh, lihat kirim Malaysia tiketnya bisa 2 juta, 3 juta kan. Masuk tuh relawan Kemenkes tuh 400 dari Malaysia dengan baju biru-biru kayak gini, keluar di IG. Alhamdulillah, relawan kesehatan Malaysia datang. Jadi kan kita juga jadi nggak enak gitu disangkanya. Tapi mudah-mudahan kalau bisa dibantu diatur agar untuk relawan-relawan ini tiketnya tiket harga inilah, harga apa? Harga khusus gitu. Apalagi mereka kadang-kadang kan bawa banyak perbekalan segala macam, kalau di charge mahal juga ada ini. Jadi itu permintaan pertama kita. Mungkin ke Pak Tito dan ke DPR, kalau bisa kita harganya jangan terlalu jauh gitu dengan yang lewat Malaysia gitu ya. Pak Gubernur pasti merasakan, yang orang-orang Aceh itu pasti tahu lah bahwa memang muter itu bisa lebih dan lebih murahnya jauh. Padahal kita butuh 700-800 kita kirim per 2 minggu untuk bantu teman-teman tenaga kesehatan Aceh, terutama di pos pengungsian dan di desa-desa terpencil. Nah, itu permintaan nomor 1, Pak. Coba di halaman berikutnya. Nah, sekarang kita masuk tahap 3. Ini recovery 100% dari layanan kesehatan. Ini permintaan nomor 2, Pak. Kita sudah list data kita bagus. Yang dibutuhkan keluar semua tuh. Ambulans, ventilator, IPAL, apa tuh, X-ray, CT scan, komputer, meja udah ada semua. Nah, saya karena bekas orang keuangan nggak mau ngeberatin Pak Purbaya, kita buka donasi dulu. Jadi udah ada list donasi ya, Pak Jaya ngacung, Pak Jaya tangannya langsung. Jadi sekarang udah banyak donasi yang masuk, dan donasinya langsung aja ke rumah sakit, nggak usah lewat kita. Tapi kita ada detail kebutuhan per puskesmas, per rumah sakit. Ya, saya kasih contoh misalnya untuk rumah sakit. Next slide. Ini misalnya untuk X-ray. Muda Sedia Tamiang Aceh butuhnya apa? Sultan Abdul Aziz Perelak butuhnya apa? Misalnya kemudian dari Datuk Beru butuhnya apa? Itu semuanya ada. Dan ini udah ada donasi nih. Jadi ada nama-nama yang mau mendonasikan. Jadi permintaan saya kedua, kalau ini nanti kita buka websitenya, jadi transparan sekali. Pihak-pihak yang mau donasi, ya teman-teman DPR bantulah. Itu kan banyak mitra-mitranya, suruh bantulah ngisi itu, bantu teman-teman kita yang di Aceh gitu, bantu ya. Nah, ini semuanya ada. Itu permintaan saya yang kedua. Jadi list donasi ini nanti akan kita buka online, per rumah sakit, per puskesmas ada, dan bisa langsung, nggak usah lewat kita. Yang penting lapor aja supaya bisa terkoordinasi. Nah, kalau bisa dikoordinasi dengan Satgas, kan Satgas punya power kan untuk bisa membantu mendorong donasi ini. Ya, bisa meringankan tugasnya Pak Purbaya. Di halaman selanjutnya, nah ini contohnya misalnya Pak. Mobil itu rusak semua, ambulans 212. Kalau saya datang ke rumah sakit rusak semua. Nah, kita langsung telepon, karena saya kenal bekas bakir, telepon itu di rootnya Astra, Mitsubishi, Kia, ya bantuin lah. Jadi bantuin, ada yang bisa diservis di sana, ada yang bisa dibawa ke Medan turun mesin. Dan sampai sekarang saya laporkan, saya baru aja di Rut Astra bilang dia mau donasi 20 tuh ambulans. Jadi dari yang rusak itu 34, saya nggak usah minta Pak Purbaya kan 34, karena 20 udah dapat donasi. Ya, saya kasih contoh halaman selanjutnya. Next slide, ini contohnya. Jadi tim Toyota Home Services Daihatsu itu udah datang ke puskesmas dan rumah sakit untuk mereparasi di sana. Jadi ambulans-ambulans sudah bersih dan bagus umumnya tuh sekarang. Karena yang ngerjain yang profesional, ahli di bidangnya. Ya. Di halaman selanjutnya, ini untuk yang sumur bor, sama. Itu kan sumurnya rusak, sumur bor, bantu TNI Polri, tapi yang paling jago sumur bor, ya jelas Aqua, Le Mineral, itu kan nasabah saya. Jadi saya minta itu Danon bantu, itu Mayora bantu. Mereka bantu dari 122, tinggal 40 lagi yang belum ada donasinya. Yang lainnya udah ada donasi-donasi masuk. Ya, di halaman selanjutnya ini contoh-contohnya dibangun ya. Di halaman selanjutnya kemudian, nah ini yang permintaan ketiga Pak. Jadi kita sudah mendata, karena saya setiap 2 hari sekali Zoom, itu nakes namet susah untuk kerja teman-teman kita di Aceh, karena rumah mereka juga berantakan. Jadi mereka harus ngurus rumahnya kan. Saya bilang, waduh saya mohon maaf nih Pak Wagub, bukannya saya mau minta prioritas, tapi kalau mereka udah nggak mikirin rumahnya, mereka kan bisa mikirin layanan kesehatan masyarakat. Itu sebabnya saya kejar Bapak Ibu. Jadi kalau yang lain masih nyari, hari Senin, ini udah ada di rumah saya nih. Hari Senin saya akan keluarin surat ke Kepala BNPB, Pak Tito, dan saya akan CC Satgas DPR, detail 3.200 namet nakes
termasuk alamat dan Google Map-nya dan fotonya. Mana yang ringan, mana yang sedang, mana ini. Pas, Chief Dasko masuk. Jadi ini permintaan saya yang ketiga, Bang Dasko, di permintaan yang ketiga, hari Senin saya akan masukin surat ke Kepala BNPB, isinya 3.265 lokasi rumah tenaga kesehatan, ada alamatnya, ada fotonya, ada Google Map ya. Data ini nanti otomatis harus direkonsiliasi karena saya juga tahu masuk dari Bupati Wali Kota ke sana. Coba saya merasa lebih nyaman, kenapa? Saya ada foto, saya ada Google Map. Dan saya ngejar-ngejarin setiap 2 minggu semua kepala dinas kesehatannya. Ya, ini detailnya. Coba saya kasih contoh detailnya seperti apa, halaman selanjutnya. Detailnya seperti ini nanti, next time. Jadi ada nama orangnya, kategori rusaknya menurut assessment mereka, nanti harus di-assess oleh PU. Ya, ini namanya siapa, besarnya berapa, ya, alamatnya di mana, dia tempat kerjanya di unit apa, dan fotonya. Dan ada Google Map-nya nanti. Jadi bisa dites. Data ini Senin akan keluar. Jadi kalau mau, bukannya saya mau minta diutamakan, tapi itu tadi. Kalau tenaga kesehatannya rumah, dia masih pusing ngurus rumahnya, gimana dia bisa ngantor ngurusin ngelayani kesehatannya. Padahal puskesmas sama rumah sakitnya udah beres semua sekarang. Jadi mereka bisa datang, nggak usah bersih-bersih lagi, ini sudah jalan. Ya, ini permintaan yang ketiga Pak. Kalau boleh diprioritaskan Pak Wagub, boleh rekonsiliasi Pak Tito sama Pak teman-teman Satgas DPR. Kalau boleh segera ini dikasih yang berapa tuh 10 juta, 30 juta, karena hari Senin ini nanti udah keluar. Mungkin ada meleset sedikit, tapi datanya kan udah bagus karena lengkap dengan foto dengan Google Map lokasi ya. Bisa dicek dengan lebih cepat kalau BPKP juga mau. Mungkin nanti saya CC-kan juga ke Pak Ateh supaya Pak Ateh juga bisa lihat data ini ya. Halaman selanjutnya. Nah, saya udah list semua kebutuhan dananya. Ini permintaan keempat yang terakhir. Tapi saya bilangin tadi juga, saya buka donasi. Saya udah list semua kebutuhan dananya. Ini permintaan keempat yang terakhir. Tapi saya bilangin tadi juga, saya buka donasi. Jadi kalau misalnya kayak tadi, ambulans dari butuh 40 yang rusak, Astra udah mau kasih 20. Otomatis nanti turun Pak Menkyu. Ya. Kayak tadi, sumur bor 132, 80 udah mau dikasih. Nah, saya akan buka terus itu, tapi ini plafonnya dulu Pak Menkyu, supaya benar-benar bisa menjadikan kita pegang dulu. Nanti kalau kita belinya bertahap saja, kalau bisa ternyata supaya dipenuhi oleh donasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, seenggaknya saya udah punya cadangan, terutama untuk mesin-mesin di rumah sakit yang harganya mahal-mahal, yang lead time pesannya butuh lama, kayak X-ray, CT scan, itu kan butuh lama. Angka ini ada 529 miliar, saya akan rapikan sekali lagi, mudah-mudahan minggu depan jadi bisa dikirim. Jadi minggu depan yang saya janjikan ke Satgas, Pak Tito, adalah satu, semua kebutuhan rumah, itu akan kita beresin, detail sama foto, alamat, by name, by address, sama Google Map. Supaya bisa segera direnovasi cepat agar di tenaga kesehatannya bisa konsentrasi melayani kesehatan. Dan yang kedua, anggaran juga akan kita kirim. Ya, tapi anggaran ini plafon aja Pak Menkyu. Nanti kalau kita bisa dapat dari donasi dan sebagian ada diperbaiki kan kayak tadi Astra ambulans yang bisa diperbaiki ini akan turun. Tapi seenggaknya kalau sudah ada plafon ini bisa dipakai sebagai pegangan. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.